Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kebersihan ya. Pada kesempatan kali ini, saya Diana Fadila akan mengajak teman-teman untuk membuat teks prosedur. Di minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks prosedur, struktur teks prosedur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk itu, saya akan mengulas sedikit apa itu teks prosedur, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya juga. Nah, yang pertama, apakah teman-teman masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, betul sekali. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Jadi di sini teks prosedur berisi langkah-langkah ya teman-teman. Langkahnya itu sistematis. Artinya langkah-langkah itu urut. Jadi dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tujuan teks prosedur itu tercapai. Selanjutnya, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur berisi cara membuat sesuatu, berisikan langkah-langkah membuat suatu barang atau makanan. Contohnya, cara membuat angklung, cara membuat rolade telur, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur memainkan sesuatu. Teks prosedur memainkan sesuatu bertujuan untuk memandu seseorang supaya mampu memainkan alat secara tepat dan mudah. Jadi di dalam teks prosedur ini berisikan langkah-langkah untuk memandu seseorang supaya mampu memainkan alat secara tepat. Contohnya, cara memainkan seruling. Nah, yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan secara tepat dan urut. Langkah yang urut akan menunjang tercapainya tujuan teks prosedur tersebut. Nah, contohnya, cara melakukan senam lantai. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Apakah teman-teman masih ingat apa saja struktur teks prosedur? Ya, struktur teks prosedur ada 4. Itu ada tujuan, ada bahan-bahan atau perlengkapan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan, bagian ini berisi tujuan kegiatan. Pembaca teks segera mengetahui tujuan kegiatan pada bagian awal teks. Jadi tujuan ini berada di awal teks atau setelah judul. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan atau perlengkapan. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan untuk mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Misalnya, setengah sendok makan gula pasir. Nah, bahan di sini adalah gula pasir. Dan ukurannya itu rinci, ya, yaitu setengah sendok makan. Selanjutnya langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah di dalam teks prosedur ini sistematis, jadi urut. Dari 1, 2, 3, selanjutnya sampai ke bagian akhir hingga tujuan teks prosedur itu tercapai. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Nah, ucapan selamat ini adalah ucapan selamat untuk mencoba. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional. Artinya penutup dalam teks prosedur bisa ada atau tidak. Tujuan teks prosedur juga bersifat opsional ya teman-teman. Jadi ada 2 struktur yang sifatnya opsional, tujuan dan penutup.
Artinya bisa ada atau tidak. Tentu kita sering menjumpai teks prosedur yang tidak ada tujuan dan penutupnya. Langsung ada bahan-bahan dan langkah-langkahnya saja. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Salah satu cirinya, kata dalam kalimat ini menggunakan partikel lah. Contohnya, tuanglah, aduklah, rebuslah, dan sebagainya. Kemudian menggunakan verba aksi yang menyatakan perbuatan. Perbuatan dalam verba aksi menjelaskan sesuatu yang dilakukan subjek. Contoh verba aksi yaitu tidur, makan, minum, belajar, membaca, dan sebagainya. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata hubung temporal adalah kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain yang menandakan waktu. Contohnya, kemudian, sebelumnya, sesudahnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks prosedur membuat sesuatu biasanya menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Nah, kata yang menunjukkan ukuran ini berada di bagian bahan-bahan. Contoh kata yang menunjukkan ukuran adalah segelas, secukupnya, setengah sendok teh, dan lain sebagainya. Nah, kata yang menunjukkan ukuran ini adalah kata yang menunjukkan ukuran yang akurat. Selanjutnya, teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran. Bentuk saran dapat ditunjukkan dengan kata sebaiknya dan hendaknya. Kalimat yang digunakan dalam teks prosedur harus jelas, logis, dan singkat. Jelas artinya tidak membingungkan atau mudah diikuti. Mudah diikuti oleh pembaca. Jadi pembaca bisa paham setelah membaca teks prosedur. Kemudian dengan mudah mengikutinya. Logis berkaitan dengan urutan penjelasan yang sistematis. Tadi sudah dijelaskan ya, artinya sistematis adalah urut. Kemudian singkat berarti mencantumkan hal-hal penting. Tidak ada yang berulang dan sudah mencakup seluruh proses yang dibutuhkan. Ada 7 langkah latihan membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Jadi, harus ditentukan dulu apa itu topiknya. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah kamu pilih. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan mengamati ahlinya, atau orang yang sering melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau memainkan sesuatu. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Misalnya, cara membuat angklung. Jadi, harus dicari terlebih dahulu tentang angklung. Apa itu angklung? Angklung berasal dari mana? Dan sebagainya. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang keenam, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Yang ketujuh, menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Yang padu artinya menjadi satu kesatuan teks prosedur. Dari yang pertama itu ada tujuan, kemudian bahan, kemudian langkah-langkah, yang terakhir adalah penutup. Jadi ditulis dalam satu kesatuan yang padu menjadi satu teks prosedur. Nah, bisa kita lihat di sini
ada contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Bisa dilihat ada tujuan, bahan dan alat, kemudian ada langkah-langkah, dan penutup. Bisa diamati. Jika kurang jelas, lihat di PowerPoint. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teks prosedur.